Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anaslim Tias dengan nomor induk mahasiswa 202004103113 dari kelas manajemen H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai musyarakah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas etika bisnis Islam yang diampal Bapak Gita Dani Pranata. Selamat menyaksikan. Beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua perbedaan musyarakah dengan mudharabah, yang ketiga hukum dan dalil, yang keempat jenis-jenis, yang kelima rukun, dan yang keenam syarat. Pengertian, akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu, apa bedanya dengan akad musyarakah mutanakisah? Musyarakah mutanakisah adalah kerjasama beberapa pihak terhadap kepemilikan suatu aset, namun dengan besaran keuntungan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh diperbolehkannya kepemilikan aset yang lebih besar dari pihak lain, sehingga nilai keuntungan yang didapat juga lebih besar. Kemudian di sini ada perbedaan akad musyarakah dengan mudharabah. Yang pertama, kedua pihak merupakan pemilik modal, sedangkan mudharabah, pihak pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal. Yang kedua, kerugian akan ditanggung bersama sesuai jumlah kontribusi dan kesepakatan, sedangkan untuk mudharabah, pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola. Yang ketiga, pemilik modal dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai kesepakatan bersama, sedangkan mudharabah, pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Yang keempat, aset merupakan milik bersama kedua mitra usaha. Sedangkan untuk mudharabah, aset merupakan milik pemilik modal. Yang kelima, modal dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan untuk mudharabah, jenis modalnya hanya uang tunai. Yang keenam, keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dan kesepakatan. Sedangkan untuk mudharabah, modal akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik modal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan. Dalil dan hukum. Quran yang pertama ada Quran Surat Asy-Syadd ayat 28 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amal sedikitlah mereka ini. Kemudian selanjutnya ada hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Kemudian yang terakhir ada fatwa DSN MUI. Fatwa ini lahir dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran usaha masyarakat, perlu adanya bantuan dari pihak lain. Adanya nilai kebersamaan dan keadilan menjadi keunggulan tersendiri dalam sistem ini. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis musyarakah. Nah, musyarakah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syirka ukut. Syirka ukut merupakan akad antara dua pihak atau lebih dalam hal dengan cara menggabungkan harta mereka untuk suatu bisnis. Nah, syirka ukut ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada al-inaan. Syirka antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dengan menyetor modal dalam jumlah berbeda-beda untuk kemudian membagi keuntungan yang ada berdasarkan besaran modal masing-masing. Yang kedua ada syirka amal atau syirka abdan. Kerjasama antara dua orang yang biasanya berprofesi sama untuk mengerjakan sebuah proyek kerjaan. Masing-masing dari mereka memberikan kontribusi dalam bentuk skill, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sama rata. Yang ketiga ada mufawadah, yaitu akad musyarakah antara dua pihak yang memberikan modal sama besar, untuk kemudian tiap-tiap keuntungan maupun kerugian dibagi menjadi dua secara rata. Yang terakhir ada syirka wujuh, yaitu kolaborasi antara pemilik dana dengan pihak yang memiliki kredibilitas, sehingga kerjasama ini didasarkan atas wibawa para anggota. Keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak. Yang kedua ada syirka amlak. Syirka amlak terjadi bukan karena akad, melainkan karena kehendak untuk memiliki harta bersama. Syirka ini dibagi menjadi dua, yaitu syirka ikhtiyariyah, yaitu terjadi atas kehendak masing-masing pihak yang bekerja sama, dan syirka ijbariyah,
yaitu terjadi secara otomatis karena keadaan tertentu, misalnya pembagian warisan yang menyebabkan kepemilikan bersama sebuah aset. Selanjutnya ada rukun akad musyarakah. Yang pertama ada ijab qabul, merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis. Yang kedua ada pihak yang berakad. Kriterianya cakap hukum, kompeten, memiliki dana dan pekerjaan, memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya, memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah. Yang ketiga ada objek akad, terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Kemudian selanjutnya ada bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun setelah kesepakatan. Misalnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai 5 juta rupiah, dan dalam kontraknya ia memperoleh bagian keuntungan sebesar 10%. Nantinya, keuntungan yang diperoleh bukanlah 10% dari 5 juta, melainkan 10% dari total keuntungan. Sedangkan kerugian yang terjadi akan dibagi sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Misalnya, A menanamkan modal sebesar 60%, sedangkan B sebesar 40%. Maka kerugiannya akan ditanggung oleh masing-masing sebesar 60% oleh A dan 40% oleh B. Kemudian di sini ada syarat-syarat musyarakah. Yang pertama ada perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Yang ketiga, keuntungan ditentukan dalam bentuk persentase bukan dalam jumlah pasti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.